Nah, beberapa pinjol-pinjol ini memang terbukti ya masih mencatat hutang kalian walaupun udah lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini ternyata masih mencatat hutang dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, apakah tidak ada penghapusan hutang? Pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, semuanya update lagi ya. Kemarin sudah saya informasikan beberapa pinjol yang baru 1 hari galbay itu bunganya udah puluhan ribu. Nah, ini ada lagi teman juga yang update untuk GoPayLater ya. Intinya paylater deh. Baru 1 hari galbay aja nilai dendanya sudah sampai puluhan ribu, lebih besar lagi daripada nilai pokok hutangnya. Nah, seperti ini informasinya, 50.000 untuk sehari keterlambatan itu berlaku untuk semua total hutang Kak. Gokil juga. Hutangku 9.000 tapi denda 50.000 karena lupa sehari. Sekali itu doang terpaksa paylater karena kepepet buru-buru. Nah, dia rincian hutangnya, pembelian tiket di stasiun dengan total 9.000 tapi terlambat 1 hari saja sudah 50.000 karena tanggal 1 kemarin itu adalah tanggal merah. Nah, ada komen seperti ini, sebenarnya itu kalau diabaikan bakal dapat keringanan denda setelah 2 mingguan Kak. Jadi nggak ada dendanya nanti, tapi ya sabar-sabar aja kalau diteleponin. Nah, ini benar ya, untuk pengajuan pengurangan denda dengan alasan bahwa tanggal 1 kemarin itu adalah ya, tanggal libur, tapi kita wajib galbay 2 mingguan dan ini sudah pernah ada yang terjadi. Cuman konsekuensinya adalah kita akan ditelepon dan diteror terus menerus. Nah, banyak yang menyarankan kalau udah tahu seperti ini biarkan aja dulu, nanti lama-lama dia nanti hilang juga kok, tapi harus siap segala terorannya. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Jadi kalau udah dapat seperti ini biarkan aja dulu, cuman ya terorannya luar biasa sih ya. Pasti dia nanti akan hilang sendiri dan bisa nego. Ya, kita mau bayar pokoknya saja, nego langsung ke pinjolnya. Jadi kalau kalian merasa dengan nilai segini aja kok, ya udah nggak apa-apa bayarkan. Cuman pasti ada rasa kesal sendiri karena galbay 1 hari aja nilainya hampir 100 ribuan. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi informasinya Duo Oren pinjam SPayLater lagi gencar-gencarnya di wilayah Jakarta. Buat yang galbay sebulan ataupun buat galbay yang baru seminggu 2 minggu itu DC sudah mulai rame datang. Nah, seperti ini informasinya guys. Adakah di sini yang tunbay atau galbay Duo Oren? Tunbay itu adalah tunda bayar ya, biasanya ini untuk kategori 3 bulanan. Barusan aku di visit FC dari SPayLater, bilangnya 2 hari lagi mau datang karena tadi pas datang aku beneran gak ada uang buat nyicil. Dia nggak minta dilunasin sih, at least dicicil, cuman beneran dananya belum ada. Kira-kira bener bakal datang lagi nggak ya? Terus juga kalau orang itu bisa minta pokoknya aja nggak ya, atau hapus denda nggak ya? Nah, untuk informasi buat teman-teman semuanya, jadi baik pinjam SPayLater itu yang datang DC-nya 1 ya. Sekarang itu lagi rame banget di Jakarta. Yang galbay itu baru 2 mingguan pun sudah banyak sekali yang datangin, apalagi yang galbay mungkin 5 bulan atau 6 bulan ke atas. Kalau yang tahunan informasinya sejauh ini masih aman. Informasinya mereka hanya ngejar yang baru-baru galbay. Nah, itu dia teman-temannya, informasinya ada yang nilainya cuma 1 juta datang, ada yang nilainya 2 digit juga datang. Nah, informasinya lagi mereka-mereka yang datang ini tidak terlalu barbar, hanya mengingatkan suruh bayar aja, kemudian bayarnya lewat aplikasi. Kemudian lagi ada yang mengatakan susah untuk Duo Oren di sini tidak ada restrukturisasi, tapi sebagian orang ada mengatakan ada kok restrukturisasinya, tapi tergantung berapa lama kalian galbay. Nah, tapi saran dari saya ya, daripada kalian restrukturisasi nilainya besar, ya lebih baik kalian kumpulkan uang terus kalian nego bayar. Tapi kembali lagi,
Kalau emang nggak sanggup lagi dengan segala terorannya karena sampai keluar konten dan segala macam, boleh kalian lakukan restrukturisasi, tapi tetap siap dengan segala resikonya, karena kalau telat bunganya juga lebih besar, kalau telat lagi dia tetap datang, dan kalau telat lagi pastinya teoran lebih banyak lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi yang buat Galbay di Orange jangan kaget yang mengatakan belum ada resi lapangannya, sekarang lagi gencar-gencarnya di wilayah Jabodetabek. Gitu ya. Sama halnya lagi seperti seorang teman yang curhat mengatakan bahwa ternyata hutangnya itu dari tahun 2022 di GoPayLater tidak dihapus bukukan, padahal nilainya di bawah dari 1 juta. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih penghapusan hutang seperti ini? Nah, berikut informasinya. Iseng cek Slik OJK, ternyata K5. Kaget dicek, lihat ternyata nunggak di Paylater Shopee. Kayaknya itu sisa dulu Paylater beli pulsa. Udah nggak punya akses ke akun itu dari tahun 2022 semenjak HP hilang. Email lamaku pun nggak bisa dibuka. Help aku kudu piye ya. Nah, ini bentuk Slik OJK nya teman-teman ya, kita bacakan. Nah, ini dari S Paylater dengan kantor cabang Surabaya. Total nominal hutangnya itu adalah 460.000, tercatat 2024. Nah, tapi benar di sini tercatat 2 Juni 2022 dengan tunggakan pokok 460.000, bunganya 52.000 dan denda 163.000, dan ini masih tercatat aktif alias belum dibayarkan ataupun belum dialihkan ataupun belum dilunaskan oleh asuransi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian semuanya, ingat, untuk kategori penghapusan utang biasanya ini hanya masuk ke dalam 94 pinjol saja. Ya, kalau untuk segala macam Paylater itu biasanya sekalipun utang kalian dari tahun 2019 biasanya masih ada. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini memang terbukti ya masih mencatat hutang kalian walaupun udah lama banget, udah di atas 6 tahunan masih juga tercatat. Nah, salah satunya itu adalah Kredit Pintar, lanjut lagi Kredivo, kemudian Home Credit, lanjut lagi Dana Rupiah, kemudian Tunaiku, segala macam Paylater, GoPayLater, kemudian bank-bank digital. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena salah satu faktornya itu adalah pendanaan mereka. Ya, pendanaan mereka biasanya dari perbankan atau bank-bank konvensional. Kalau yang 94 pinjol itu kan rata-rata ada juga nih pendanaan yang pribadi, ketika dia mencairkan asuransinya ataupun pendanaan mereka itu akan terbayar juga lah utang-utang kalian. Biasanya seperti itu. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kok ini udah lama nggak dihapuskan, katanya ada penghapusan, ada penghapusan hutang, dialihkan ke asuransi, dialihkan kepada pihak ketiga itu ada. Tapi rata-rata kebanyakan di 94 pinjol. Tapi kalau udah yang namanya Paylater, kemudian lagi bank-bank digital, kemudian lagi multiguna, itu hampir keseluruhan itu hampir 80% itu kalau hutang kalian kecil pun masih tercatat, dan itu terjadi. Tetapi ada juga kok sebagian orang yang udah Galbay untuk pinjaman konsumtif, bukan untuk pinjaman beli pulsa ataupun untuk beli barang ya, untuk Galbay konsumtif, uang gitu ya. Ada kok yang memang dihapus bukukan, tapi mungkin persentasenya lebih sedikit. Jadi jangan kaget kalau emang utang kalian masih tercatat. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau udah seperti ini bagaimana cara membayarkannya? Cara membayarkannya yang pertama adalah kalian bisa hubungin CS-nya. Ya, CS-nya cari websitenya di Google, sampaikan. Saya sudah ngecek Slik OJK, saya lihat ada utang saya tercatat di sana, saya membayarkan sesuai dengan Slik OJK tanpa bunga, hanya bayar pokoknya saja. Sampaikan seperti itu, nego. Kalau tidak bisa, biarkan dulu. Ya, nanti mereka akan hubungin kalian juga walaupun itu butuh waktu yang lama. Karena ini hutang udah bertahun-tahun, pastinya mereka butuh untuk membersihkan pembukuan mereka. Jadi ingat teman-teman ya, jangan bayar lewat apapun, pembayarannya lewatlah aplikasi. Kalau tidak ada aplikasi, pastikan virtual account atas nama kalian ataupun atas nama perusahaannya yang memang tercatat perusahaan resminya. Pastikan lagi hutang-hutang kalian itu adalah atas nama kalian, bukan hutang orang lain yang tercatat di nama kalian. Karena banyak kejadian setelah dicek di Slik OJK dan ditelusuri ternyata itu hutang bukan milik dia, tapi milik orang lain yang namanya hampir sama. Jadi perhatikan sekali lagi, ingat,
Kalau kalian sudah galbay, pasti akan ada yang namanya keringanan. Tetapi kalau kalian terus membayarkannya, terus mau meminta keringanan, otomatis itu akan susah. Jadi kuncinya adalah galbay dulu sementara waktu, kumpulkan uang, pastikan uangnya ada, baru nego. Kalau kalian nego tanpa ada uang, pastinya kalian tidak akan diberikan. Tapi kalau kalian nego, ada uangnya, pasti kalian punya kekuatan. Itu caranya untuk keluar dari pinjol, teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru buat mental, dan kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.